Nah kemudian sebetulnya sejarah Mixus itu dimulai dari bangunan John Hancock Tower ya di Chicago ya, itu tahun 65 ya sampai tahun 69 dibangun, 334 meter ya, kurang lebih mungkin 90 lantai gitu ya. Itu tujuannya juga begitu. Kenapa Mixus dibuat itu? Jadi mungkin pertama ada satu kantor ya berupa tower, kemudian yang bekerja di sana tuh tinggalnya mungkin 30 kilo di luar kota nanti. Lalu kota berkembang kan mulai macet kan. Nah dia pencapaian tadinya cuma 10 menit mungkin kalau lancar, sekarang dia bisa setengah jam, 1 jam gitu kan. Sehingga efektivitas bekerjanya kurang bagus kan ya, kinerjanya jadi kurang bagus karena tenaganya habis pakai nyetir dan macet kan begitu. Lalu berpikir bagaimana kalau di kantor itu saya buat juga misalnya apartemen gitu ya, sehingga dia bisa tinggal di sana kan begitu. Jadi dari sana orang mempunyai ide baru membuat satu Mixus gitu. Awalnya dalam satu bentuk bangunan vertikal gitu. Di dalam satu bangunan vertikal itu mungkin ada kantornya, ada apartemennya, ada hotelnya gitu, dibagi 3 begitu. Ya. Awalnya begitu. Itu memang sangat efektif, efisien kalau lahannya kecil kan begitu. Nanti saya kasih contoh ada satu ya. Tapi kalau misalnya lahannya cukup luas misalnya begitu, kira-kira ya kamu mau nggak tinggal ya di satu tower ya? Di sana ada kantor juga, ada apartemen juga, ada hotel misalnya. Kamu di apartemennya tinggal di sana. Mau nggak kira-kira begitu? Ya mungkin bisa aja manajemennya dipisah, liftnya dipisah, tapi kan kurang nyaman kan berarti lift dipisah. Kamu kan mengendaki mungkin kalau saya tinggal di hotel, hotel aja kan begitu, dengan sarana pendukung fasilitas dan sebagainya kan begitu. Ya. Dari sana makanya terus orang beralih Mixusnya tuh tidak lagi di dalam satu tower gitu, tapi satu tower fungsi satu begitu. Ya, sebelahnya mungkin di sini mungkin kantor, di sini apartemen, nah, terus mall yang mengikat nah, begitu. Ya, dan itu memang banyak sekarang begitu kan. Tadi saya bilang udah Mall Taman Anggrek, Plaza Indonesia, banyak sekali contoh di Indonesia nih, di Jakarta terutama ya Mixus sangat banyak gitu. Sekarang pertanyaannya kan saya katakan tadi Mixus cocoknya di kota besar kan gitu. Misalnya kalau di kota level kabupaten, apakah sudah layak dirancang Mixus di sana? Nah, gitu. Bahkan misalnya bukan lebih kecil dari kabupaten lah misalnya begitu. Di sini misalnya katakan Purwakarta atau kalian kota Purwakarta, ya. Kalau mau ke Bandung kalau lewat itu kan lewat Purwakarta juga. Nah, di sana saya buat Mixus, sudah layak belum di sana buat Mixus nanti. Jadi mesti kita lihat juga nanti kebutuhan kota itu kan begitu ya. Jadi tidak mesti di kota besar. Nah sekarang pertanyaan, kalau di kota besar seperti di Jakarta, biasanya ya arsitek itu berbenturan dengan kepentingan pemilik sama teori tata ruang gitu. Pemilik pasti menghendaki di pusat keramaian kan membuat Mixus, misalnya dia membuat hotel dan mall gitu. Ya kan? Supaya pengunjungnya banyak gitu. Tapi dari segi tata ruang ya mungkin saya membuat di Mega Kuningan di sana. Itu kan sudah macet. Saya tambahin lagi kemacetan, apa yang terjadi? Ya. Jadi dari sana kalau tanpa pengaruh dari pemilik modal ya mungkin saya sarankan kamu di tepinya ya, di tepi kota, ditarik pengunjung itu atau penghuni kota itu keluar kota nah begitu. Jadi jangan ditumplakin semua di satu pusat nah begitu. Ya, sehingga kemacetan bertambah. Jadi itu sejarah kurang lebih John Hancock Tower itu ya. Kalau di Indonesia kan banyak sekali Mixus ini, di Jakarta terutama, di Semarang, Jogja, di kota-kota besar sudah banyak ada Mixus itu ya begitu. Center Point misalnya di Solo itu konsepnya tuh menarik. Jadi makanya kalian kalau membuat Mixus tuh jadi jangan asal membuat ya. Lihat juga faktor budaya setempat nah itu. Center Point salah satu di Solo itu dia menarik. Di Solo kan budaya orang Solo tuh suka wedang-wedang jaya, malam hari minum nongkrong nah itu. Jadi pedagang itu ditarik ke sana, dibuatkan di tempat ya. Kios-kios untuk pedagang, tapi diatur supaya dia bersih ya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kalau di kota besar seperti Jakarta ini sulit sekali kan ya. Pedagang kaki lima kamu atur bagaimana? Kebersihan terutama bagaimana? Kamu tarik ke dalam area Mixus, sediakan tempat, kebersihan bisa nggak dijaga nah begitu ya. Nggak gampang gitu ya. Basement ini
Jadi menggunakan sistem struktur rough foundation ya begitu. Fondasi rakitan ya yang sudah saya pernah jelaskan itu ya. Jadi tebal mungkin bisa 2,5 meter tebal itu ya. Ini ya. Nah, ini basementnya begitu. Dengan modul kolom ini 6x6 nih kalau nggak salah gitu ya. Kenapa dia buat 6x6? Pasti ada maksud ya begitu ya. Modul kolom itu ya. Rafinya 6x6 gitu. Kalau 6x6 kan bisa 2 mobil kan begitu ya. Untuk apartemennya barangkali juga mungkin dia barangkali lebih efektif. Kemudian ini yang bentuk ini ya, nah ini towernya nih nanti kan. Apartemennya yang satu sayap dia begini, nah ada segitiga tapi ini ya segitiga di tengah ya. Itu satu sayap di sini, sini, kemudian dikombinasi sama yang ini juga sama segitiga di sayapnya dulu. Jadi di sini ada beberapa unit nanti coba terus lagi ya. Nah ini basement 1 kita lihat ya parkirnya, kemudian di sini utilitasnya ya. Ini mungkin STP-nya atau ground water tank saya kurang jelas juga di sini ya. Jadi tadi saya katakan ya jumlah parkir nggak sembarangan dibuat ya. Kita lihat fungsinya juga. Tadi kan apartemen. Nah apartemen ada aturannya. Misalnya kalau studio perlu berapa parkir? Apartemen yang paling kecil ya siapa? Ya kamu misalnya beli apartemen ya cuma satu, nggak pakai tempat tidur ya misalnya, nggak pakai kamar itu ya, satu bed aja gitu misalnya. Terus kamu beli nanya ada parkirnya gitu, saya enggak, kamu mau nggak? Pasti kamu nuntut kan ada parkir gitu, karena levelnya mixed ini tipe ini ya, ini kan eksklusif, orang pasti bermobil kan gitu, ya, jadi satu minimal. Nah itu kemudian kalau yang ada 2 kamar misalnya, kemudian yang penthouse itu berapa disediakan dia minta parkir, itu semua dihitung disediakan di sini lah ya. Kalau kurang ya ditambah jumlah lantai basement ya. Terus ya ini basement 2 sama ya. Nah ini basement 3 tadi di sini STP-nya ya. Jadi swing treatment plan-nya itu limbah air kotor semua masuk kemari ya, merah nih gitu ya. Baik dari mall maupun dari apartemen itu nah begitu. Terus ya podiumnya begitu ya. Jadi di podium masih besaran ini masih ada begitu ya. Terus ya. Nah ini apartemen tadi kan saya katakan ya. Jadi dia sebetulnya ada 2 kelompok apartemen yang bentuknya segitiga terbuka begini ya. Terus di bawahnya diikat oleh mall itu tadi podium itu. Terus yang lantai 1 ini ya seperti biasa kan mallnya ya, ada retailnya di sini butik ya, di sini butik retail ya, jadi di sini yang mewah-mewah ya, Louis Vuitton dan sebenarnya. Pernah nggak kemarin? Belum pernah ya begitu. Terus ya kembali kan tadi kan, kembali kan. Nah di sini nih ada kolam ya, yang baru dia menarik pada malam hari, karena ya seperti di Monas kan ada tuh air mancur ya, nyanyi itu dengan warna-warni dengan ngiringin lagunya gitu ya, ngikutin lagunya. Daya tarik di sana katanya arsiteknya begitu. Terus ini lantai 2-nya masih di sini retail masih ada begitu. Terus lantai 3, nah ini sudah mulai tipe-tipe apartemen ya. Jadi kita lihat di sini di tengah tadi segitiga yang mempertemukan 3 bagian ini ada lift dan sebagainya di sini. Ini juga sama di sini. Di sini koridornya, ini koridornya nanti. Terus lantai 14 masih hampir sama ya, tipe kamarnya masih sama begini gitu. Terus lantai 15 ini kalau nggak salah dia semacam perantara begitu ya. Terus nah lantai 6 sampai 15 begini ya kurang lebih. Ini di tengah nih semacam core-nya untuk ada lift. Jadi ada 3 sayap, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ketemu di sini nah gitu. Terus makin ke atas makin mewah, makin besar ya unitnya tuh. Lihat kita ya, ini kuning ini 1 unit, ini yang itu 1 unit. Nah, itu kamu bayangkan harganya berapa? Terus dan
Ini lagi ya, makin luas lagi begitu ya. Terus satu unit loh deh. Terus ya ini. Nah ini struktur apartemennya dia menggunakan sistem, kalau lihat ini apa? Shear wall ya begitu ya. Nanti kita lihat caranya mencetaknya nih. Jadi ini semua nih dinding-dinding beton gitu ya. Kita lihat kan boleh bilang nggak ada batu batanya sekali itu karena yang menggunakan sistem shear wall namanya. Terus ya, ini potongannya. Terus depannya begini ya kurang lebih. Jadi tata suara semua ada sistemnya secara apa namanya prinsipil aja gitu ya. Tapi arsitek harus tahu. Kemudian terus air hujan nih kurang jelas ya begitu. Air hujannya gimana cara mengalirkan hujan itu sampai ke bawah bagaimana, diolahnya bagaimana begitu. Makanya dalam tugas Mixus itu ya kalian yang perlu cuma sistemnya yang tahu ya secara apa namanya prinsipil nah begitu. Nanti selanjutnya kan tentu di lapangan ya di profesi itu nanti ada ahlinya begitu. Cuma kalian inginnya begini-gini nah begitu ya. Terus air kotor, sistem air bersih ini kurang jelas nih gambarnya begitu. Nah, ini tadi STP-nya, nanti saya bilang tadi kan dia ada tangki-tangki ini ya. Ini dia ngolah begitu sampai dia keluar tuh bersih nah gitu. Tapi bersihnya di sini nggak untuk diminum ya. Untuk AC dan juga untuk nyiram tanaman lah gitu ya. Sim telepon juga ada. Ini ahlinya Pak Stanley nanti utilitas yang sebetulnya ini. Terus aja. Nah, ini salah satu menggunakan drop panel ya gitu. Karena sistemnya kan tadi saya katakan sistem shear wall ya. Jadi dia nggak ada balok-balok konvensional gitu. Yang sekarang oleh DKI dilarang nih itu sistem apa namanya flat slab ini ya. Kekuatannya untuk menghindari efek tembus lantai ini diberi drop panel. Gedung bisnis school kita kan menggunakan flat slab juga. Pernah nggak ke sana? Ada drop panelnya gitu. Ya, yang belum teruji dengan apa goncengan gempa. Ya, mudahnya gempanya di sini di bawah 5 masih aman gitu. Terus exhaustnya ya, terus ruang pompanya gitu ya.